Para penggemar Agatha Christie mengatakan bahwa buku ini adalah buku yang mudah dinikmati tapi susah ditebak. Saya hanya setuju satu aja dari pernyataan itu. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan bahas buku Hotel Majestic karya Agatha Christie. Oke, ini kita kembali lagi ke Hercule Poirot dan Hastings. Ya, ceritanya Hastings ini lagi liburan di Inggris. Walaupun dia udah tinggal di Argentina, tapi dia sering banget liburan di Inggris dan kemudian sering banget juga dia akhirnya menjumpai sahabatnya, terus kemudian mereka liburan atau mengerjakan sesuatu bersama. Nah, dia tuh ceritanya mereka lagi liburan di suatu tempat di pinggir sebuah laut ya, daerah dataran rendah lah. Nah, di situ ketika lagi ngobrol-ngobrol, Hercule Poirot itu tertarik dengan seseorang yang namanya Nick Buckley. Nick Buckley ini perempuan. Lagi ngobrol gitu, dia tuh Nick Buckley ini orangnya ceria gitu, senang gitu, gembira. Tapi ada sesuatu yang menarik buat Hercule Poirot. Hercule Poirot itu kan dia matanya jeli ya. Dia ngelihat kok ada sesuatu nih di kepalanya si Nick gitu. Jadi ada sesuatu kayak lubang gitu di topinya Nick gitu, topi yang biasa dipakai perempuan lah. Terus sudah gitu Hercule Poirot ngecek, ternyata itu bekas lubang peluru. Menurut Hercule Poirot ini kayaknya ada percobaan pembunuhan terhadap orang itu gitu, terhadap Nick. Tapi Nicknya mah santai aja, terus bilang oh mungkin ada orang nyasar gitu, ada peluru gitu masuk, terus kemudian dia nyasar. Lah kan tetap aja itu bukan sesuatu yang santai gitu ya. Terus Hercule bilang kok orang itu tuh santai banget gitu. Akhirnya Hercule itu beranggapan bahwa ini kayaknya ada sesuatu gitu yang mendekati si Nick itu gitu. Pas lagi ngobrol-ngobrol sama Nick, dia menyadari, atau Nick yang cerita bahwa memang pernah terjadi beberapa kali kecelakaan yang hampir menyebabkan dia itu meninggal dunia gitu. Jadi kecelakaan yang pertama itu ketika sebuah lukisan yang letaknya tepat di atas kepalanya Nick gitu. Jadi Nick itu tidur, di belakangnya tuh ada lukisan gitu. Lukisan itu figurannya berat banget ya. Itu kalau nimpa kepala, itu kepala orang bisa pecah gitu. Tapi sebelum lukisan itu jatuh gitu, si Nick itu udah keburu bangun duluan karena dia merasa kayak ada suara-suara aneh gitu di rumahnya dia. Terus dia bangun, tiba-tiba tuh lukisan itu jatuh lah. Kecelakaan yang kedua terjadi ketika Nick lagi berenang di laut. Tiba-tiba ada sebongkah batu besar yang mengarah ke dia gitu. Tapi dia udah sempat lihat dan sempat menghindari itu. Nah, yang ketiga, dia lagi naik mobil. Kemudian mobil itu meluncur kencang gitu, tanpa bisa dikendalikan sama Nick. Ketika dia mau ngerem, ternyata remnya blong. Tapi ya sekali lagi dia selamat. Buat Hercule, wah ini pasti ada sesuatu. Dia nggak percayalah kalau misalnya emang ada orang seberuntung itu gitu, bisa 4 kali kejadian berturut-turut. Kan yang pertama tadi itu ya lukisan jatuh, yang kedua batu, yang ketiga tuh kecelakaan mobil, dan yang keempat kan dia nyaris ketembak di kepalanya gitu. Terus kemudian Hercule mulai nanya-nanya, kamu tuh siapa sih sebenarnya? Kamu tuh tinggal di mana gitu? Terus kemudian si Nick bilang dia tuh yatim piatu gitu. Dia punya rumah sih, tapi rumahnya tuh nggak bagus-bagus amat, dan rumahnya itu bahkan lagi digadaikan di bank gitu. Terus udah gitu dia juga nggak punya uang gitu. Terus Hercule itu selalu mencari kemana arah uang gitu. Kalau seseorang meninggal karena ini, yang pertama kali dicari sama Hercule ini pasti motifnya yang terkuat adalah uang gitu. Nah, Hercule sendiri akhirnya dia menasehatilah si Nick Buckley ini. Nick, kamu tinggal sendirian di rumah. Ya dia punyalah ada beberapa pembantu ya, tapi pembantunya itu kan pulang ke rumah gitu setelah dia selesai gitu. Maksudnya tidak tinggal di rumah itu gitu. Nick, ada nggak sih orang yang bisa kamu percaya tapi rumahnya jauh dari sini dan kamu jarang ketemu sama dia gitu. Terus kemudian si ini bilang, saya punya kok sepupu, dia tuh deket banget sama saya gitu. Oh ya udah, gimana kalau kamu ini deh hubungin sepupu kamu dan bilang bahwa kamu tuh mau mengajak liburan di sini gitu. Akhirnya sepupunya janji datang ya. Pada saat sepupunya datang itu, kemudian terjadilah satu
pembunuhan gitu. Tapi bukan Nick yang kemudian merubah persepsinya Nick, yang selama ini dia menyangka bahwa itu mah cuma kecelakaan. Mungkin orang itu karena dia detektif, tiap hari lihat pembunuhan, jadi dia tuh kepikiran yang enggak gitu. Tapi karena malam itu betul-betul ada pembunuhan, dan pembunuhannya itu bukan kecelakaan ya, ada orang yang ditembak. Maka kemudian Nick benar-benar percaya. Sekarang tugasnya Hercule dan Hastings adalah bukan cuma mencari tahu siapa yang mencoba untuk membunuh si Nick, tapi juga mereka harus bisa berusaha untuk menyelamatkan hidupnya Nick. Oke, tadi saya kan bilang ya, buku ini gampang dinikmati, ceritanya cepat, dan karena kejadiannya belum terjadi, si Nicknya tuh belum terbunuh gitu, maka jadi lebih seru gitu dibanding pembunuhan sudah dari awal terus kita menyelidiki, itu mungkin agak kurang. Kalau ini kan serunya karena si targetnya itu belum terbunuh gitu. Nah, makanya mungkin banyak orang yang bilang bahwa buku ini emang salah satu buku yang paling seru di cerita Agatha Christie. Terus tokohnya juga Nick Buckley itu sebenarnya menyenangkan ya, tapi kita tuh suka gregetan sama dia karena banyak banget terjadi dan ada orang yang mau ngebunuh dia gitu loh, udah kelihatan gitu. Tapi dia tuh santai aja, dia selalu cueknya berlebihan gitu, tidak sama sekali tidak khawatir gitu. Walaupun di sisi lain kita juga bingung ya, mungkin saya juga kita bisa lihat dari sisi Hercule sendiri bingung. Ini sebenarnya gimana sih? Soalnya kita tuh nggak tahu apa sih yang istimewa dari Nick itu gitu. Kalau Nick itu mati, dia tuh akan mewariskan hartanya yang nggak seberapa, yang kebanyakan juga utang gitu. Jadi kenapa ada orang mau bunuh dia? Walaupun para kritikus bilang ini mungkin salah satu cerita Agatha Christie yang bagus ya, dan banyak orang yang suka. Tapi Agatha Christie sendiri tidak merasa punya kenangan tertentu terhadap cerita ini gitu. Beberapa fans yang emang benar-benar nyari tahu gitu tentang hal-hal mengenai Agatha Christie ini, ada fakta yang menurut mereka menarik gitu. Misalnya gini, dia kan di sini, ini kan menurut kisahnya ini kan dia di Cornwall ya, tapi terus penggambarannya justru Turkey gitu. Jadi Turkey itu kan tempatnya Agatha Christie lahir gitu. Jadi kayak Agatha menulis kampung halamannya tapi pakai nama yang lain. Cuma kan jadinya agak kurang sesuai lah, mungkin ya sama kayak misalnya kita ada orang nulis tentang Jakarta, tapi sebenarnya yang dituliskan itu penggambarannya lebih mirip ke Surabaya. Kan tentu saja buat orang-orang yang mungkin tinggal di Jakarta, wah ini mengganggu gitu. Itu aja sih. Terus kemudian selain itu di sini juga Agatha Christie mulai orang berpikir, bukan dulu sih, sekarang ya, karya-karya Agatha Christie itu memang agak rasis gitu ya, khususnya kepada Yahudi. Di sini diceritakan misalnya ada tokoh penggambarannya gini, orang ini karakternya seperti ini, tidak sesuai dengan rasnya dia yang biasanya seperti ini gitu. Jadi dia seperti memberikan penilaian terhadap satu ras tertentu, dan itu bisa dibilang banyak terjadi di buku-bukunya Agatha Christie. Apakah tokohnya gitu, misalnya tokoh utamanya biasanya sih Hastings ya, Hastings itu lebih prejudis lah terhadap ras tertentu misalnya, atau Miss Marple misalnya, kalau ada omongan gini-gini, ya tentu saja dia tuh kan orang Katolik gitu misalnya, seperti itulah. Itu banyak di buku-bukunya Agatha Christie. Bahkan ada bukunya yang sampai berkali-kali ganti judul ya, misalnya contohnya buku yang judulnya 10 Anak Negro. Itu kan buku judul aslinya kan 10 Anak Negro. Tapi terus kemudian karena banyak yang bukan protes sih, mungkin sampai ke telinga penerbit bahwa orang-orang, wah kok 10 Anak Negro sih, kayaknya gimana gitu. Akhirnya diganti jadi 10 Anak Indian, 10 Little Indians. Dan itu pun akhirnya kemudian diprotes juga kan, orang Amerika, ini kan Indian kan natifnya mereka gitu. Nah kemudian diganti lagi dengan 10 Little Soldier gitu kan, 10 anak tentara. Dan kemudian ada protes lagi, kenapa tentara? Dan buku itu judul terakhir yang ajak yang sampai sekarang dipakai adalah
And Then There Were None. Itu buku And Then There Were None itu udah ganti-ganti judul berkali-kali. Oke, buat saya sendiri, ya yang saya rasakan buku ini menyenangkan. Saya cepat banget bacanya buku ini. Tapi tidak begitu ada banyak hal yang menarik juga untuk diceritakan gitu. Bahwa ya bukunya seperti itu, pokoknya ceritanya tentang itu dan ya udah. Jadi mungkin ketika kita mengambil apa sih ulasan-ulasan tentang buku itu juga sedikit gitu yang bisa saya sampaikan gitu. Terus untuk pendapat yang kedua bahwa buku ini susah ditebak, buat saya itu saya tidak setuju karena saya gampang banget menebak buku ini. Saya nggak tahu ya apa karena saya udah keseringan baca buku Agatha Christie sehingga saya bisa menebak arahnya si penulis kemana gitu, atau memang kalau Anda jeli bacanya Anda bisa lihat gitu siapa sih sebenarnya yang bersalah, siapa sebenarnya yang ingin melakukan pembunuhan tersebut gitu. Dan bahkan hal yang bikin saya seneng banget ketika baca ini adalah saya ketika terakhir kan kalau cerita Agatha Christie selalu seperti itu tuh, terakhirnya si Hercule Poirot akan mengumpulkan semua orang, kemudian dia akan ngomong siapa yang melakukannya, siapa penjahatnya, dan kenapa awal mula dia curiganya di mana gitu. Dan saya senang banget di situ bahwa awal mula curiganya Hercule Poirot itu justru beda dengan saya lebih dulu gitu, saya lebih dulu wah ini pasti si ini, terus kemudian tapi ketika adegan tersebut Hercule Poirot menyatakan bahwa dia masih berpikir bahwa si pembunuhnya adalah orang itu gitu. Nah itu yang bikin saya senang sih. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Kalau ada pembahasan saya yang salah atau ada yang perlu diperdebatkan, silakan ditulis aja di kolom komentar di bawah ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.